Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Adrianus Maradio PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Hanya Padamu Tuhan dari Mada Bakti nomor 317. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Para ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, yang juga disebut Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah dan bergembiralah. Gambaran sukacita tampak dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, dan juga dalam karya-karya yang disampaikan oleh Yesus ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya atas utusan Yohanes Pembaptis, apakah memang Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Kita pun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu juga diajak untuk bersukacita karena Sang Juru Selamat Yesus Kristus hampir datang secara sakramental, yang hendak kita kenang secara khusus dalam perayaan liturgi malam Natal dan Natal pagi, serta kita diajak untuk bersyukur atas kelahiran Yesus pada masa lalu, dan kita diajak untuk menanti-nantikan dengan penuh sukacita akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua. Maka marilah kita siapkan hati kita syukuri akan kabar sukacita Tuhan. Kita sesali akan segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapannya, supaya kita pantas untuk ikut ambil bagian dalam misteri penyelamatan Tuhan yang kita rayakan pada sore ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang gembira merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan beriang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon, Semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu, dan datanglah menyelamatkan
menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Bagikanlah ya Tuhan kegagangan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagangan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagangan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan menaungi aku. Aku diutusnya menyampaikan warta gembira kepada kaum papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah
Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang ada berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang ini banyak orang yang hidupnya itu serba digampangkan. Gampang untuk mencari makan bagi yang punya duit, sambil berbaring, ya kan? Sambil berbaring lalu menggunakan aplikasi apa namanya? Aplikasi apa? Nah, ketok toh. Aplikasi GoFood. Lalu ketik-ketik memilih mana yang akan dipesan. Kita mencari apa-apa kuliner di daerah Karanglo, itu pasti ada keluar itu Karanglo, macam-macam. Sekarang ini orang hidup dalam budaya instan namanya. Seperti kalau kita membuat mie instan. Mie instan itu berapa menit? Berapa menit? 3 menit sudah bisa dinikmati. Bergizi enggak ya? Ya? Bergizi kalau dicampur dengan daging dan telur, itu kan? Kalau hanya mie instan saja ya kurang gizinya, enggak ada gizinya. Tetapi ketika dicampur dengan itu bergizi. Tidak usah susah payah kita sekarang ini. Bahkan karena begitu instannya, sampai-sampai kita untuk jalan pun sekarang ini malas. Maka ada istilah mager, ya kan? Malas gerak. Sejak pasca
COVID-19, orang sudah malas gerak. Ngapain harus gerak? Ngapain harus utek-utek di mana? Di dapur. Karena semuanya serba gampang. Dan ternyata segala sesuatu yang serba gampang ini menjadi mentalitas hidup. Saya rasa tidak hanya anak-anak istilahnya Gen Z, tetapi juga menjadi mentalitas hidup kita orang yang sudah tua ini. Kita kena mentalitas macam itu, mager, malas gerak. Maka kalau orang malas gerak itu ya badannya tidak akan pernah langsing. Ya, iya kan? Saya tidak nyinggung orang yang gemuk loh ya. Saya tidak ngomong soal gemuk, tidak langsing. Ya. Ya. Karena malas gerak olahraga, ngapain olahraga? Kita berenang. Di mana kalau berenang? Ya. Di Pulau Kapuk katanya. Berenang di Pulau Kapuk, wah pokoknya tidur melungker itu enak. Yang namanya olahraga udah karena kita mager itu tadi, malas untuk semuanya. Kita pada hari ini lewat bacaan kedua surat Yakobus diingatkan ada 3 kata yang ditulis sampai 4 kali. Ada kata apa itu? Kata sabar. Sabar, ya kan? Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Gambarnya sabar itu ternyata butuh yang namanya proses. Gambarannya seperti seorang petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga, sabar sampai menunggu turunnya hujan. Petani itu simbol kesabaran. Tidak ada sekarang menanam padi besok pagi lalu sudah panen, itu tidak ada. Menanam jagung besok jadi popcorn itu enggak ada, ya kan? Enggak ada. Mesti harus menunggu 3 bulan baru nanti panen, dan itu pun lewat proses yang tidak gampang, harus disiangi. Tahu disiangi? Anak-anak ngerti tak? Diwatun ngerti tak? Orang ngerti bocah saiki. Matun ini orang ngerti. Matun itu mencabuti rumput di tengah-tengah sawah yang mengganggu tanaman padi, itu namanya matun dalam bahasa Jawa. Anak sekarang tidak kenal matun. Harus disiangi, harus dipupuk, dan sampai nanti menghasilkan buah. Gambaran bahwa orang diajak untuk sabar. Prosesnya itu seperti itu, dan sekarang ini nampaknya karena budaya instan yang namanya sabar seakan-akan sudah begitu jauh menjadi sikap yang sangat-sangat mewah. Kalau ada orang sekarang ini kok masih sabar, itu mewah sekali sabar. Wong apa-apa bisa cepet kok. Apa-apa bisa cepet kok. Jalan pengen cepet ke hotel misalnya atau ke supermarket itu ada eskalator, ada lift. Mbok jalan malah sehat ya. Wegah kita. Wegah kesel. Di bandara itu juga ada itu. Jalan itu ada yang jalannya jalan sendiri loh, meneng wae tekan goni. Ya kan? Ini kita kadangkala tidak sabar dalam hidup kita ini. Suami tidak sabar dengan istrinya, kecuali umat Karanglo. Ya, kecuali umat Karanglo kan sabar kan dengan istrinya? Sabar umat Karanglo, ya kan? Ya. Kecuali istri, ya, istri kurang sabar dengan suaminya. Anak-anak kurang sabar dengan orang tuanya yang sedang sakit.
sudah sakit, disengeni terus, itu kan biasanya, mbok gini ora manut. Mereka lupa bahwa dulu ibunya itu telah melahirkannya. Dengan penuh kesabaran, membimbing dan mendidiknya. Tetapi ketika ibunya sakit, dia dioso itu ya, dioso apa ya? Tahu ya dioso ya? Dia apa? Disia-siakan bisa jadi. Omong sithik, kasihan itu ya. Kalau lalu pasangan hidupnya itu sudah mulai sudorungon. Sudorungon tahu? Tahu Dek, sudorungon apa? Anak-anak sekarang tidak tahu sudorungon itu pendengarannya berkurang. Sudo, ya sudo itu kan berkurang. Rungon itu rungu. Sudah sudorungon. Omong banter dikira nesu, ya kan? Omong alon dikira ora nyauri. Akhirnya apa? Salah paham. Karena apa? Karena kita tidak sabar. Mungkin sampai sekarang seorang suami juga begitu kurang paham dengan istrinya. Sering terjadi enggak? Kurang paham kan? Bojoku ki ngopo kok istriku itu kenapa kok tiba-tiba meneng jegadul wae. Ya. Wajah iki wis ra ono bedane karo apa? Karo peceren. Ya kan sering kali kan wajah iki nekuk ra karu-karuan. Padahal sudah 25 tahun loh hidup berumah tangga. Tetapi juga ada yang tidak paham. Nek istriku begini itu karena apa? Oh, jebule ki tanggal 6 belum tak naik duit. Itu kan? Istri sabar sampai diulungke. Sabar ndak? Iki wis tanggal selawe, kalau swasta itu kan tanggal selawe itu ya, tanggal 25 ya. Wis tanggal selawe iki meh tanggal 17 belum diberikan, sabar. Wis tanggal 30 durung dilungke, sabar. Akhirnya hilang kesabarannya itu, tanggal 1 itu hilang. Pak, gaji nendi? Karena apa? Karena suaminya sangat-sangat sabar untuk menyimpan uangnya. Itu kan sabar banget nyimpen duite, ngantek lali ngulungke nek bojone kuwi butuh duit kanggo blonjo. Gampang kok kalau suami sabar memberikan gajinya. Sabar. Di meja makan sediakan saja itu, tutup itu. Sediakan ya, ditutupi, dibuka itu isinya meng beras. Ya, sayur sing urung dimasak itu. Iki kok isine ngene. Pak sing sabar kaya dene bapak sabar ngulungke gajine. Jawab gitu kan? Biar kelingan, biar ingat gitu loh. Sabar. Mungkin ibu bapak juga kurang begitu bisa memahami karakter putra-putrane, anak-anaknya. Kita kadang-kala juga tidak tahu ngopo to anakku iki. Santo Yakobus memberikan nasihat supaya kita itu sabar. Yang namanya sabar itu butuh sebuah proses yang kadang-kala tidak tahu sampai kapan. Sabarlah sampai hujan turun, ya. Bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan. Lalu kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sabar menjadi hal yang sangat penting di zaman yang serba cepat ini. Kita diajak untuk sabar. Demikian juga dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk sabar. Yang namanya sukacita itu butuh kesabaran. Gambaran sukacita itu jelas
terlukis dalam bacaan pertama nubuat Nabi Yesaya. Gambarannya jelas sekali bagaimana Yesaya menubuatkan soal kesabaran itu, soal sukacita itu. Bahwa kita diajak untuk melihat karya Tuhan. Seperti halnya Yohanes ini kan sebetulnya juga tidak sabar toh, pengen tahu benarkah engkau adalah Mesias? Lalu Yesus tidak mengatakan, iya saya Mesias, tidak. Tetapi Yesus menyampaikan apa? Lihatlah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang yang mati dibangkitkan. Yesus tidak menyampaikan, iya aku kerajaan Allah, tetapi Yesus menunjukkan buah-buah karyanya. Buah-buah karya itulah lalu Yesus benar bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya dengan penuh kesabaran. Mari kita juga diajak untuk terus membangun sikap dan sifat hidup yang penuh dengan kesabaran ini. Jangan sampai lalu tergesa-gesa apa-apa kudu cepet. Ya. Apa-apa kudu cepet. Ora usah cepet-cepet sing penting rapi kan begitu. Ya. Nyambut gawe iki rasa cepet-cepet sing penting rapi. Coba untuk kita bangun dalam hidup, mari kita bersama-sama juga ini menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita ini di tengah keluarga kita. Yesus itu menyampaikan orang tuli mendengar, orang buta melihat. Itu kan wujud konkret dari hadirnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kita nantikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan di dalam hidup kita ini. Lewat sebuah proses yang kadangkala memang tidak mudah untuk kita pahami. Pahamilah keluarga Anda, pahamilah pasangan hidup Anda, pahamilah anak-anak Anda, supaya sungguh keluarga kita mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah tidak ada yang instan, semuanya serba proses. Hanya yang paling penting apa? Kita diajak untuk memaknainya. Memaknai hidup itu sangat-sangat penting dan itu butuh yang namanya kesabaran. Nek urung mudeng ya diulang terus. Seringkali anak-anak kita itu nek diajari bapaknya dengan guru les, milih siapa? Milih guru les. Nek saya ngajari bapak nih, saya itu kemarin ketemu anak SMP begitu, Dek kok kamu tidak les matematika sama papahmu? Papahmu kan sarjana matematika dari UGM. Enggak Romo, papahku enggak sabar Romo. Kalau enggak mudeng itu adanya hanya dimarahi. Terus kamu pilih guru les? Iya, karena guru les itu sangat-sangat sabar. Anak-anak kita kan seperti itu ya. Bapaknya, ibunya yang ngelesi itu pasti tidak mau biasanya. Karena apa? Karena kurang sabar. Mari Bapak Ibu kita kembangkan kesabaran kita dalam banyak hal. Dalam banyak hal, sabarlah dalam hidup ini. Maknai hidup ini dengan penuh kesabaran. Pahami pasangan hidup Anda penuh dengan kesabaran. Pahami romo Anda dengan penuh kesabaran, kan gitu kan? Lah iya no, romone yo ben memahami umatnya dengan penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah kita tahu akan arti dan makna kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Meski tampaknya Tuhan itu berdiam diri dan seakan-akan jauh, namun kita tahu bahwa Dia membimbing jalan kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi semua penanggung jawab di dalam gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab di dalam gereja agar selalu siap sedia memberikan kesaksian atas harapan yang mereka miliki kepada dunia yang putus asa. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin masyarakat kami agar mereka dapat menemukan apa yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sakit dan putus asa, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menghibur mereka yang sakit dan putus asa dengan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luhur. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita agar masa Advent ini bagi kita merupakan masa menantikan cahaya dan kepercayaan akan dirinya yang mau menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, dengan gembira kami nanti-nantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya bahwa kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia akan tampak pada Dia yang akan menyelamatkan kami. Ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga korban ini yang merupakan tanda bakti kami senantiasa kami persembahkan kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatanmu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putramu yang datang dalam namamu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama Dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu korban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon, Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama putra-Mu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Robertus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan putra-Mu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersama-sama mendoakan doa, mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen ini, kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, kelompok kur, dirijen dan juga organis, adik-adik misdinar, ibu bapak prodiakon, petugas tata laksana. Terima kasih ibu bapak, saudara-saudari atas kehadirannya dalam Ekaristi Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete ini. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita, seluruh keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan syukur Ekaristi telah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan.